sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Bet, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Begini Pak Andi, izin ya Pak Andi, sesuai dengan jadwal kita kemarin ya. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi coaching. Nanti Pak Andi akan melaksanakan coaching dengan dicoachi Pak Andi ya. Jadi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dulu sebelum coaching itu dilaksanakan. Langsung saja Pak Andi, yang pertama yang saya tanyakan adalah kita tahu bahwasanya ada 3 kompetisi inti dalam coaching itu. Kira-kira dalam coaching yang akan melaksanakan ini, kompetisi apa yang ingin kita kembangkan? Oke Pak, saya sudah mengetahui bahwa ada 3 kompetensi yang perlu dikembangkan di dalam coaching. Yang pertama ada kesadaran penuh, yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya Pak. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan dari ketiga tersebut, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya Pak. Seperti itu. Jadi yang kompetisi yang ingin Bapak kembangkan adalah bagaimana nanti Bapak mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Jadi nanti izin ya Pak, saya nanti akan mengobservasi coaching yang Bapak laksanakan terhadap coaching nanti. Jadi harapannya nanti kompetisi yang ingin Bapak kembangkan ini itu bisa berkembang dengan baik nanti. Lalu Pak, apa harapan Bapak nanti setelah pelaksanaan coaching ini? Oke, harapan saya setelah melaksanakan coaching ini, tentu dengan adanya coaching ini nanti kita bisa mencari solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi, baik itu di dalam kelas maupun di luar lingkungan kelas. Itu Pak. Seperti itu. Jadi nanti harapan Bapak terhadap coaching ini nanti bahwasanya coaching Bapak nanti itu ya bisa menemukan masalah, bisa juga nanti dari masalah yang dihadapinya itu bisa menemukan solusinya ya Pak. Baik nanti dalam kelas maupun luar kelas ya Pak. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih waktunya untuk tahap ini. Silakan Bapak laksanakan coaching. Silakan dipanggil coaching Bapak dan izin nanti saya untuk observasinya Pak sesuai dengan rubrik yang ada nanti. Oke Pak. Oke Pak, saya akan laksanakan. Permisi, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Eva. Terima kasih Pak Andi. Gini Pak Andi, izin ya Pak Andi mau berbincang-bincang sebentar dengan Pak Andi. Oke Bu Eva, saya juga sudah mendengar ya selintingan dari rekan-rekan yang lain bahwa Bu Eva mengalami suatu permasalahan ya di dalam kelasnya. Betul sekali Pak. Kira-kira kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang sekarang sedang Bu Eva dapatkan di dalam kelas? Gini Pak Andi, kalau sudah di jam terakhir itu Pak Andi, murid-murid saya itu konsentrasinya hilang Pak Andi, itu buyar, mereka tuh udah nggak semangat lagi belajar, ada yang mengantuk, ada kerjanya cuma main saja. Itu yang Pak Andi yang menjadi permasalahan. Gimana caranya mengembalikan kembali konsentrasi mereka tadi yang sudah hilang? Oke, jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang bahwa ada anak-anak yang suka yang konsentrasinya hilang pada jam-jam terakhir ya Bu ya. Kira-kira Ibu dari permasalahan yang terjadi itu kira-kira penyebabnya apa Bu? Ya mungkin Pak karena dari pertama dia bosan Pak dari pagi belajar, kemudian sampai siang itu masih belajar juga, mungkin rasa bosan Pak. Kemudian juga mungkin dari sayanya mungkin pembelajaran itu kurang menarik. Nah, itu Pak mungkin faktor-faktornya, atau mereka sudah terlalu jenuh di dalam kelas. Oke Bu Eva, berarti permasalahan yang dihadapi itu ya Bu Eva berarti jam-jam terakhir itu anak merasa bosan ya, kurang berarti mungkin konsentrasi kita sebagai guru juga sudah apa Ibu ya, jadi pembelajaran tadi kurang menarik ya. Kira-kira dari
yang dihadapi anak-anak tersebut, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu berikan terhadap permasalahan tersebut? Ini ada beberapa solusi Pak Andi, cuman yang pertama mungkin di jam-jam terakhir ini saya lebih banyak itu mengajak anak itu berinteraksi di luar ruangan mungkin Pak Andi. Kemudian yang kedua saya lebih menggunakan media-media pembelajaran video mungkin Pak Andi biar konsentrasinya kembali lagi. Kemudian bisa juga saya nanti rencananya mau buat game-game gitu Pak Andi di jam terakhir itu, jadi mereka tetap semangat itu Pak Andi. Oke, berarti rencana Ibu tadi membuat pembelajaran itu lebih efektif ya Bu ya, lebih menarik dengan memberikan game-game, dengan memberikan video-video pembelajaran yang menarik, dan kemudian membawa anak dari keluar ruangan. Iya. Kemudian dari rencana yang sudah Ibu apakan tadi, yang sudah Ibu buat tadi, kira-kira kapan waktunya Ibu akan melaksanakannya? Rencana saya Pak Andi mungkin mulai minggu depan lah ya Pak Andi. Minggu depan tuh udah mulai lah saya rancang dulu, kan saya mesti merancangnya dulu ya Pak Andi. Ya. Saya rancang dulu, kemudian minggu depan lah mulai lah saya menerapkan. Kemungkinan saya pilih itu membuat game lah di jam-jam terakhir itu. Jadi motorik anak itu juga bekerja, otaknya juga bisa jalan gitu Pak Andi. Oke Bu Eva, berarti ada lah ya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak tadi. Kemudian kira-kira dalam untuk mencapai rencana aksi yang Ibu buat tadi, kira-kira siapa orang-orang yang ingin Ibu libatkan di dalam hal tersebut? Yang pertama yang mau saya libatkan mungkin kepala sekolah ya Pak Andi. Saya minta izin dulu untuk mungkin nanti kelas itu akan riuh, akan berisik ya Pak Andi. Nanti mungkin kelas-kelas yang lain terganggu. Nah itu saya minta izin kepada kepala sekolah dulu. Kemudian ya yang saya libatkan ya kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat saya, misalkan di kelas sebelah gurunya dari nanti saya kompromi dulu kepada mereka kalau di jam terakhir kelas saya begitu riuh gitu. Itu aja mungkin Pak Andi yang saya libatkan. Oke, berarti ada orang yang dilibatkan ya Bu ya, tentunya tadi kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian tentu murid itu sendiri ya Bu ya. Berarti Ibu tanpa disadari ya Bu ya, kita bisa memberikan solusi tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya Bu ya. Iya Pak Andi, itu berkat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Andi berikan, jadi saya bisa menemukan solusi-solusinya. Kemudian sharing dengan Pak Andi membuka juga pikiran saya untuk mengembangkan ide ya. Terima kasih ya Pak Andi ya sudah membantu saya ini untuk sharing-sharing. Lain waktu bisa lagi ya Pak Andi kalau meminta bantuannya untuk sharing bersama itu Pak Andi. Oke Pak, saya orangnya selalu terbuka untuk hal-hal yang demikian. Kemudian untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan, saya bersedia kapan saja nanti Ibu membutuhkan waktu lagi untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke Bu, mungkin itu dulu ya bincang-bincang kita hari ini. Mungkin ada kesempatan lain nantinya. Oke Bu. Ya Pak Andi. Terima kasih banyak ya Pak Andi. Iya, Saya permisi dulu Pak Andi, masih ada kerjaan ini Pak Andi. Iya Bu, silakan Bu. Ya Pak Andi. Iya. Permisi Pak Andi. Iya Bu. Oke Pak Andi. Baik Pak, kita ketemu lagi. Tadi udah coaching Pak? Sudah Pak. Oke. Kira-kira bagaimana pesan Bapak setelah coaching ini? Setelah melakukan coaching ini tentu saya merasa sedikit lega ya Pak ya, karena saya bisa membantu rekan sejawat saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan memberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sehingga dia bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Benar ya Pak Andi, tadi saya yang mengamatinya dengan sesama kan, berbisa sekali. Saya mengapresiasi bagaimana tadi Pak Andi menanyakan pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan coaching Bapak nanti menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya.
Saya lihat tadi masalahnya adalah bagaimana yang terakhir ya Pak, Iya, ya, yang terakhir. kurang fokus tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, nah sehingga nanti terlihat kunci Bapak tadi itu menemukan solusinya terhadap masalah yang disampaikannya. Baik tadi selanjutnya yang saya tanyakan adalah kira-kira dari coaching yang Bapak laksanakan tadi apa indikator kata capaiannya Pak ini sehingga nanti bisa dikatakan bahwasanya coaching ini itu berhasil gitu Pak. Oke, saya tadi merasa coaching yang saya lakukan tadi itu sudah berhasil ya Pak. Kenapa dikatakan sudah berhasil? Karena coaching saya tadi sudah bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Tentu tadi didukung juga oleh pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coaching tersebut. Jadi indikator pencapaiannya adalah bahwasanya kunci Bapak tadi itu sudah bisa menemukan masalah dari menemukan solusi ya Pak, menemukan solusi dari masalah yang disampaikan Pak. Ya baik Pak, memang saya lihat tadi kan saya sangat mengapresiasi ya Pak coaching yang Bapak laksanakan tadi itu. Saya lihat Bapak menggunakan alur kita ya Pak. Iya Pak. Ya, sangat lengkap sekali, alurnya sangat runtuh sekali, sangat bagus sekali. Kita lihat tujuannya tadi Bapak tentang istilahnya tujuan coaching itu ya jelas gitu ya Pak. Lalu bagaimana tadi Bapak mengidentifikasi masalahnya, itu kan saya sangat mengapresiasi sekali dari pertanyaan yang runtuh tadi, yang pertanyaan yang berbobot tadi yang mengarahkan. Lalu tadi bagaimana Bapak menanyakan rencana aksinya kan, apa aksinya, kapan waktunya, itu kan saya sangat apresiasi Pak. Lalu tadi ya Bapak juga menanyakan siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab semuanya. Nah, sehingga dari pertanyaan Bapak tadi itu memang coaching sendiri tadi yang menemukan solusinya. Ya, betul sekali Pak. Saya sangat mengapresiasi ya Pak. Jadi ini Pak, kira-kira ke depannya apa kompetisi coaching yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Oke Pak, pada coaching hari ini saya tadi mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya. Insya Allah Pak, untuk coaching-coaching berikutnya saya akan lebih mengembangkan lagi kompetensi yang kedua, kompetensi lagi yaitu hadir sepenuhnya dan mendengarkan aktif. Itu Pak. Iya. Oke, jadi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya adalah bagaimana nanti Bapak bisa cedera penuh ya Pak, sama dengan mendengarkan aktif. Ya, memang tadi terlihat Pak, memang untuk cedera penuh ya Pak, untuk cedera penuh itu memang ada sedikit tadi nampak saya amati gitu Pak. Jadi mudah-mudahan kedepannya itu bisa berkembang dengan baik. Nah, dan hasil yang sudah Bapak kembangkan hari ini yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu juga terus dilaksanakan dan juga ditingkatkan ya Pak. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak saya menyimpulkan Pak supervisi hari ini setelah saya amati tadi dari kita praobservasi sampai nanti Bapak pelaksanaan coaching, lalu setelah coaching ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi setelahnya dapat saya simpulkan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah sangat berjalan dengan baik. Ya, kompetisi yang Bapak kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah sangat nampak sekali, sudah sangat terarah, sudah nampak mengarahkan coaching Bapak dari masalah yang disampaikan sehingga coaching Bapak bisa menemukan solusinya sendiri. Lalu tadi bahwasanya kompetisi yang Bapak kembangkan hari ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah sangat tampak sekali Pak. Saya sangat-sangat mengapresiasi sekali. Lalu kesimpulannya dan ingin perkembangkan untuk kedepannya adalah bagaimana bisa meningkatkan kompetisi yang penuh dan dengan aktif ya Pak. Iya, nah, mudah-mudahan itu bisa ya Pak. Lalu yang terakhir Pak, nanti mohon Bapak ibaskan ke teman rekan sejawat Bapak, Bapak aja teman-teman rekan-rekan Bapak untuk bisa melaksanakan coaching ini. Kalau ada pun teman-teman Bapak nanti yang ingin bercerita sama Bapak, oke, kita laksanakan alur-alur cerita ini sehingga nanti masalah yang disampaikan itu bisa diatasi atau bisa dia menjadikan solusi. Itu aja kesimpulannya Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita saksi lalu, kita ketemu lagi dengan waktunya Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.